Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Bekasi Center 3, saya Hilda Mayanti akan kembali menyapa Anda untuk berbincang-bincang dengan para leader HNI yang kali ini adalah couple. Ngomongnya udah gitu couple dah Sunda ya. Assalamualaikum Abah Deni Ambureni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau kalau di Garut dikenal dengan grup Raden. Itu ada singkatannya ya? Ada. Apa? Reni Anggraeni, Deni Nuryadin. Oh, sweet. Saya di sini berasa jadi orang ketiga ya. Soalnya udah kompak banget loh dua-duanya, hitam-hitam. Aku pink gitu. Misalnya aku wanita ya. Oh. Iya, Ambu ini dulu ketemunya di mana? Ketemunya di kampus. Oh, sama-sama aktivis. Enggak juga sih. Enggak ya, cuman sama sekelas lah. Sekelas, satu angkatan. Tapi kayaknya tampak lebih tua yang ini. Kalau saya kan jadi setelah SMA. Serius. Setelah SMA itu berhenti 3 tahun. Jadi pas kuliah, aku semester berapa? Semester 5. Nah, kalau saya baru 1 tahun saat itu. Jadi di kampus senior gitu. Kalau usia emang kita beda 5 tahun. Oh, lebih tua yang ini. Iya. Ngeledek banget. Kampusnya di mana dulu? Siliwangi. UIN. Bukan UIN, STAI. Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi. Oh, STAI ya. Cinta bersemi di kampus biru. Oh enggak. Baju alma mater apa dulu? Jaket alma mater biru bener ya. Kita bisa bikin caption itu ya. Cinta bersemi di kampus biru. Itu akhirnya timbul benih-benih cinta langsung atau emang ada proses yang lain atau ta'aruf atau gimana gitu? Ayo. Aja yang jawab deh. Jadi kan ceritanya saya kan di kampus sebelumnya di Musa Dadiyah Garut Kota. Kemudian karena sakit itu, karena saya sakit 2004 itu ya akhirnya pindah ke Stais ya. Pas pindah ternyata teman-teman itu lagi kumpul-kumpul. Nih ada cewek nih kalau buat pasangan istri nanti bagus lah gitu. Ternyata emang ada saat itu yang saya tahu ada 7 orang yang mau, bukan ada yang sama abah. Oh sama sama istri. Terus ada yang PNS juga salah satunya, ada yang kelihatan saat itu ada yang bawa mobil juga, gitu. Tapi belum diterima. Gitu. Nah, teman-teman itu ngasih nomor HP nih, cobain aja. Saya kan baru pindah. Saya telepon saat itu malam-malam jam 10. Kemudian dia nanya kan di Rancaikek itu kan Perum ya, terus sekolah di Al Maksum juga, jadi emang bicaranya Indonesia, belum begitu paham Sunda. Ini siapa ya? Saya Denny. Saya nggak punya teman Denny ya. Pernah dengar nggak ada mahasiswa pindahan? Iya. Terus ngapain nelpon malam-malam jam 10? Mau nggak ditikah karena Allah? Saat itu ya. Jadi ternyata istri itu kaget. Ini apa-apaan ini? Serius ya? Ya saya serius. Ya atau tidak besok tetap ketemu gitu. Ternyata pada akhirnya karena mungkin ada kelihatan serius karena Allahnya, akhirnya kita diterima lah saat itu. Oh. Kalau zaman sekarang ini antara ini janjian ngeprank gue nih gitu ya. Ternyata apa yang membuat Ambu Tipu dia. Jam 10 malam ditelepon cowok mengajak nikah, tahu juga orang yang mana, enggak ya, karakternya betul. Seperti apa perasaanmu? Pada saat itu emang sih nggak kenal kan, nggak kenal sama Abah, emang tahu ada mahasiswa baru, cuman nggak pengen tahu juga siapa namanya, dari mana gitu. Cek-cek aja gitu ya, ada mahasiswa baru juga, cuman kelihatannya maksudnya apa ya, beliau kan apa sih, calembeng, kalau bahasa calembeng apa ya? Tukang ngomong. Kalau debat sama dosen dan lain sebagainya gitu kan. Kata saya meni apa sih,
ya itu gitu. Keras dulu. Debat terus gitu ke dosen teh gitu. Tapi nggak jadi masalah sih. Cuman pada saat itu banyak sih teman-teman yang seneng sama beliau. Seneng maksudnya karena beliau-nya gitu ya, pintar bergaul, sumeh, kamu cek Jawa mah gitu. ya. Terus juga pintar ngambil hati dosen gitu. Padahal menjilat itu teh ya. Bukan lah, saya mah nggak tertarik pengen kenal atau lain sebagainya. Cuman pada saat itu sih beliau emang hubungi, saya juga kaget. Cuman emang ada yang di garis bawahinya karena Allah gitu ya. Maksudnya, wow kayaknya ini benar-benar laki-laki yang baik karena Allah gitu. Ya, tapi Koyola ini yang menandakan saya pintar saat itu. Kenapa yang 7 orang itu yang mau nggak diterima? Baru mau ditanya, itu kenapa tiba-tiba langsung jam 10 malam itu dapat wangsit dari mana? Nelpon mau ngajak nikah. Di sini kelihatan saya pinternya. Takut duluan ya. Ini berarti ada sesuatu nih. Strateginya jangan pada umumnya PDKT atau gimana gitu. Ini pinginnya ditembak dan diajak nikah. Terus biasanya orang-orangnya kan biasanya yang serius-serius ya. Seriusnya karena Allah gitu. Subhanallah. Coba tanya, betul kah itu? Bener? Iya, Pel kan padahal saya nggak kenal dan nggak tahu karakternya seperti apa. Terus saya nggak tahu kenapa Jojo bilang iya ya gitu. Jojo gitu. Aneh saya juga. Itu emang strategi itu yang dilakukan biar nggak keduluan orang lain gitu. Ya. Kalau saya nembak emang belum pernah ditolak. Sombong amat. Enggak, pernah bercanda. Oh iya. Saya juga bercanda. Jadi itu strateginya. Takut keduluan sama yang 7 orang itu. Emang dulu udah kerja? Saat itu belum sih ya. Maksudnya kita retail apal aja, yang penting jadi duit halal gitu. Kalau nggak ada awalnya. Gitu. Jadi emang pas saat ngelamar itu punya motor setoran itu baru 6 bulan gitu ya. Kuliah juga belum tentu kebayar. Nekat gitu. sekali Anda. Sampai ngelamar anak orang. Apa sih yang memotivasi selain takut keduluan sama ke-7 orang itu? Umur juga. Saat itu saya umur udah 25. Iya. Usia sunnah Rasulullah ya. Jadi udah minta berdoa kepada Allah dari sejak 24 tahun. Ya Allah, nih saya kayaknya sudah mulai pingin nikah. Pertemukan dengan jodohnya. Dan ketika ngeliat Ambo waktu itu kayaknya berbinar-binar, ada bintang-bintang, bunga-bunga. Tapi gitu dulu ya. mah caranya gini aneh ya. Pas awal-awal ya udah menjadi mahasiswa baru ya. Terus juga katanya teh, hey minjam apa sih? Minjam catatan katanya. Modus. Kata saya, dikasih sama saya tanya catatannya. Itu sebelum nembak itu ya, jam 10. Udah beres ngeledek. Tulisannya jelek katanya gitu. Nggak tahu diri ya. Nggak lama lagi, kapannya lagi gitu ya. Berselang berapa hari minjam lagi. Kata di dalam hati saya nggak ngomong ya. Katanya apa tulisannya jelek, tapi minjem lagi gitu. Dasar. Akhirnya dari situlah mulai dilirik lah itu ya. Walaupun dengan ekor mata ya. Nggak mau nyoba kenal ya. Enggak, emang nggak pengen kenal maksudnya. Nah, ngapain juga gitu ya maksudnya. Itu langsung diterima besoknya tuh. Malam itu juga. Malam itu juga. Mintanya kan jawabannya malam itu juga. Emang nggak konsultasi dulu sama orang tua? Apa? Saya juga nggak tahu, aneh ya. Kayaknya punya hipnotis orang Garut ya. Tiba-tiba. Saya bisa 3 tahun. Nggak kenal, nggak tahu karakternya, nggak tahu seperti apa, latar belakangnya gimana, nggak tahu. Cuman pada saat Abah bilang mau nggak cina nerima mau nikah gitu karena Allah, langsung karena Allah gitu. Kayak mikirnya langsung ting kayaknya pisolehun ya, bakal jadi imam yang keren banget gitu. Dan ternyata kebukti nggak? Gila. Baik. Berarti sesuai ekspektasi lah ya waktu itu begini-begini ya. Akhirnya itu inget nggak tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa? Berapa ya, Bah? Kalau saya tahunnya ingat tahun 2014. 2016 kita tuh nikah 2000. Bukan. Aduh itu siapa? 2005. Sama siapa? 2004. 2005 nikah, 2005 akhir. 2005 akhir.
Akhirnya setelah dari tembakan itu tadi berapa lama menikahnya? Berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Setelah itu Abah mendatangi keluarga Ambu Langsung ke orang tua. Justru yang lucunya malah orang tua saya yang deg-degan. Ini mah pokoknya mah cuma ngasih ngasih langsung ngomong mau ngelamar. Orang tua saya yang bingung. Aduh, harus jawabnya kayak gimana gitu, gimana. Ada cowok berani-beraninya melamar anak aku, Saya juga bingung pada saat itu mau bilang ke orang tua tuh. Kan kata Abah teh sok tuh ngomong ke orang tua katanya teh gitu. Saya bingung, seumur umur nggak pernah ya. Aduh, ngomongnya gimana? Saya jadi pas ngobrol ke mama teh ketawa-ketawa aja. Iya, ketawa-ketawa. Mah udah bingung ya, bingung, nggak pernah cerita tuh kayak gimana gitu. Jadi mama juga curiga gitu kan, pas tuh sok atuh cerita gitu. Akhirnya ngomong, ya kaget juga gitu. Meren sama si anak kecil merenya gitu, meren udah mau kawin lagi gitu. Perasaan umur berapa? 20 dulu ya? 21 sih sebetulnya. 21. Tapi mungkin buat orang tua mungkin belum ini gitu. Jadi ketika ditembak itu dan akhirnya menikah itu masih kuliah posisinya? Masih kuliah. Abah juga masih kuliah dan masih ada cicilan motor ya. Akhirnya menikah berdua. Kemudian tinggal di mana? Di mertua, di Garut. Di rumah Abah, mama. Kaget nggak? Kaget. Kan kenal juga nggak terlalu deket. Gimana tahu-tahu diboyong ke rumah mertua. Ya, proses adaptasi gitu. Proses adaptasi dengan keluarganya, termasuk dengan abahnya juga. Karena kan saya nggak tahu karakternya seperti apa gitu kan. Belajar juga, belajar banyak hal lah gitu. Saling memahami satu sama lain gitu. Setelah memahami satu sama lain dan mengenal Abah, menurut Ambu seperti apakah Abah Denny itu di awal dulu ya? Kalau dulu tuh awal pernikahan. Kalau dulu sih orangnya gimana ya? Pokoknya malah dulu dengan sekarang banyak bedanya gitu ya, terutama setelah tarbiyah. Banyak sekali perubahan karakter, jati diri dan lain sebagainya gitu. Kalau dulu sih lucu gitu ya. Ya mungkin sama-sama anak muda maksudnya, masih ini egonya juga masih sama-sama ego gitu kan, kadang pengen menang kan gitu. Sama-sama belum paham juga. Alhamdulillah nih udah ikut tarbiyah, mulai paham dan lebih baik gitu, insyaallah, dan semakin baik. Kalau Abah Denny dia ketawa lagi deh juga. Di awal-awal dulu kan cuma ngelihat Ambu banyak disukain 7 cowok waktu itu, terus ketika ngeliat ada bunga-bunga di sekelilingnya gitu. Setelah menikah, apa yang Abah rasakan saat itu setelah mengetahui aslinya Ambu Reni? Ternyata aneh cara karakternya. Kalau saya jujur saat itu emang suka ya. Jadi emang pas udah nikah emang suka gitu. Jadi sukanya ya baiklah gitu ya. Jadi emang siap diajak gitu, siap dibawa gitu. Dan saat itu di karantina hampir 2 tahun. Jadi maksudnya segala sesuatu itu harus izin. Sampai warung di tetangga itu harus izin. Karena emang kan dia orang HP diganti. Orang ranca ekek gitu. Jadi semua nomor teman nggak ada itu. Kita install. Tapi setelah 2 tahun keran dibuka, diajarin motor segala macam. Waktu itu saya kan padahal dibebasin setelah 2 tahun. Dulu itu suka pergi antara Garut, Ranca Ekek itu udah biasa ya. Setelah nikah saya nggak bisa kemana-mana. Jadi takut, karena nggak boleh ke warung juga dibatasi. Kalau beliau yang ke warung? Enggak sih, cuma maksudnya dibatasi harus izin gitu dan sebagainya. Harus izin dan sebagainya. Jadi merasa apa sih? Dipingit gitu ya. Dipingit. Jadi takut sempet kalau pergi jauh. Terus saat itu keuangan saya kendalikan selama 2 tahun itu. Kenapa, Bah? Kenapa? Karena kan ibarat gini, pengeluaran 5 juta ya, penghasilan 1 juta gitu. Jadi kalau misalkan dia yang megang ya kasihan, biarkan kalau rusak ya saya yang rusak saat itu ya. Cuman kalau mau apa-apa tinggal bilang. Jadi kalau saatnya
emang nggak banyak hal yang dipinta saya rasakan, nggak gitu ya, paling sesekali suka titip bakso gitu ya. Ya kalau saya punya uang nggak punya uang, saya harus beliin bakso, gimana caranya, mau minjem kayak dari mana. Setelah menikah pernah punya pengalaman nggak punya uang, sempat 10.000 gitu ya, bahkan sempat 5.000 dibagi 2 gitu. Tapi ya si Ambu ini emang bagus lah, jadi dia nggak pernah ngeluh, jadi asik kita bisa jajan gitu. Jadi supportnya ada gitu. Tahu dari mana nggak pernah ngomong? Emang nggak ada ngebaktin apa? Biar pulang dari sini mak berantem mau nggak ya? Nggak sih, yang penting mau makan aja gitu, kalau jajan dan lain sebagainya. Emang kebetulan kalau kata abah mah, Ambu kenapa kamu Ambu teh itu matre cina gitu. Ya kadang maksudnya hari matre mah ya matre juga ya, perempuan mah atau kalau dulu belanja senang senang, cuma maksudnya kan kita juga harus melihat ya kondisinya. Tapi setelah penghasilan stabil beres kuliah, saya serahkan semuanya. Oh, 2 tahun itu karena masih kuliah juga ya? Iya, sampai beres kuliah saya kendalikan. Kalau sekarang udah saya nggak tahu tentang keuangan gitu. Oh gitu, mau belanja apa ya? Ya, cuman saya bagian ini ngasih beban. Catatan belanja bayar, makanya belum cukup. Ya, catatan material ya. Bener. Oh ya Allah. Jadi 2 tahun dipingit sampai nomor telepon pun diganti, nggak boleh naik motor. Kan 7 orang saingannya. Jadi berasa menang gitu ya. Nah, punya anak itu di tahun perkawinan keberapa? 2000 berapa ya, Bah? Udah nggak lama. Cuman yang meninggal itu udah lagi kuliah teh. Pas lagi kuliah mungkin kecapean. Garut ke Garut itu ya. Yang paling besar 2008 ya. 2008 yang ada. 2007 ya sekitar. Oh, berarti 2007 yang ini. Yang nggak ada. Yang kemudian hamil lagi. Yang ada mah 2008 kelahirannya. 2008 akhirnya punya anak lagi. Dari situ 3 ya, dapat 3 sampai sekarang. Paling 7 minimal. Biar sama dengan yang waktu itu gitu saingannya. Gitu ya. Emang Ambu masih mau lagi punya anak? Insya Allah, kalau masih dipercaya oleh Allah, Insya Allah. Oh gitu. Lihat Bu Nur. Ya nggak mau ngalahin mentor ya. Oh baik. Berarti di 4 lagi ya. Ngebut lah kalau gitu ya. Nah berarti kan ini ketika menikah dulu, Ambu juga nggak langsung ada kerja mengajar ya? Itu setelah anak berapa mengajar akhirnya? Oh mengajar ya, emang dapat izin mengajar? Emang langsung? Oh kalau mengajar mah langsung ya? Ya jadi saya punya teman cuman rekan-rekan guru aja. Jadi ya punya teman itu cuman itu rekan-rekan ketemu saya di sekolah itu. Pulang langsung. Datang ngajar, pulang langsung, udah gitu aja gitu setiap aja. hari. Nggak bosen Bu? Ya enggak sih, emang dulunya sih emang gitu juga. Dulu sebelum nikah emang orangnya introvert ya, ya senangnya menyendiri gitu. Makanya tadi yang waktu itu saya gitu. Saya dulu sampai di kamar nggak tahu kenapa ya. Ngapain di kamar? Apa ya, bikin aktivitas tapi nggak senang keluar gitu. Maksudnya kadang orang tua sampai nyuruh main gitu, nggak mau main. Emang nggak suka main ya. Tapi akhirnya di HNI tadi bisa itu. Nah, banyak ketemu HNI Ambu duluan kan? Gimana ceritanya tuh? Nah, ya ceritanya itu pada waktu itu abahnya sakit ya, sakit cukup lama sakitnya juga, sampai repot juga, sampai khawatir banget gitu. Dan kita emang pas-pasan juga ya, kondisi keuangan sama-sama guru honorer, untuk biaya berobat aja nggak cukup gitu kan. Kata abah teh udah mah penyakitnya juga hepatitis B. Kayaknya kalau hepatitis B itu kan fungsi hati juga ya yang sakitnya. Kalau terus minum obat nggak bagus gitu. Udah aja Bu, nyoba aja pakai herba. Pakai herba ya dulu ya madu, yang lain yang di luaran, walaupun kualitasnya wallahu alam gitu ya. Cuman ya kita ikhtiar aja. Nah, akhirnya dikenalin tuh sama Bu Cucu. Nah, hijrah lah kita pakai produk HNI. Dan alhamdulillah semakin hari semakin membaik. Abah semakin sehat gitu, bugar. Yang asalnya abahnya juga
ya gitu kan, nyobain Nggak produknya, percaya, ya. Nyobain produknya, tapi mau kalau dikasih produk apapun juga suka nurut sih. Kalau kata saya minum ini mau, minum ini mau gitu. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Dan baik. Abah pernah cerita sakitnya itu sampai kalau untuk ngomong aja keluar Ya, darah sampai gitu keluar ya. darah. Itu gimana perasaan Ambu saat itu? Ya kadang Lihat suami suka kayak gitu. api-api nanti nggak sedih gitu ya, maksudnya pengen lihat Abah pokoknya mas semangatnya tinggi gitu ya. Pokoknya mah kalau Abah lagi ngomong atau bangun tidur lagi tidur juga kadang di sela-sela giginya penuh darah gitu. Pada saat itu ada perasaan khawatir dan sebagainya, bahkan waktu sakit ngedrop lama bed rest total, cuman tidur aja selama di rumah sakit itu, sampai kakak mah nangis gitu ya. Saya kalau lihat kakak nangis pas saya masuk, kakak teh suka ini apa? Hapus air mata. Hapus air mata seolah-olah meren nggak mau ngeliat saya sedih gitu ya. Oh ya sama aja gitu kan. Tapi nggak luar biasa sih. Beliaunya juga punya motivasi tinggi untuk sembuh, alhamdulillah. Dan alhamdulillah jalan syarat produk HNI, ya Abah sekarang semakin membaik dan bugar sampai saat ini nih, Abah. Buat yang nggak tahu apa arti api-api, itu bahasa Sunda, itu artinya pura-pura. Ya. Aku jadi translator ya, api-api ya. Sunda banget ya. Nah, dulu ketika awal HNI kan Abang nggak langsung klik, diketemuin orang katanya nggak mau datang, malah pergi. Katanya Abah, Ambu pernah ngambek gara-gara itu. Iya. Soalnya gini, ya kasihan ya, maksudnya mentor datang jauh-jauh. Sama saya juga kan tahu kalau Abah itu kayaknya bakal klik di bisnis ini, bakal kalau udah klik itu bakal serius jalani bisnisnya. Cuman masalahnya dulu nggak mau klik-klik gitu, diajak, diolo dan lainnya, dipujuk-pujuk, nah nggak mau gitu. Tapi saya yakin kalau beliau udah klik bakal totalitas, itu aja. Makanya saya semangat terus tiap hari aja kasih yang bubut lagi, karena yang kebelinya itu kan nggak punya duit lagi nggak punya duit, yang kebelinya ya itu pada saat itu gitu ya. Cuman beli itu aja keren, sekarang bisa banyak hal yang berubah gitu ya, menjadi lebih baik. Nah kalau Abah tadi ngelihat Ambu kan jadi lebih bisa ngomong itu setelah gabung di HNI. Nah kalau Ambu melihat Abah seperti apa ketika sudah gabung di HNI? Banyak hal sih Abah ya. Setelah gabung di HNI ya banyak ya lebih dewasa. Tapi sih dari dulu juga dewasa sih apa ya. Kayaknya sih banyak hal. Jadi lebih aktivitasnya lebih banyak bermanfaat lah gitu ya. Beliau totalitas di HNI memaksimalkan waktu-waktu yang ada gitu. Jangan sampai waktu ini kan emang sedikit kita punya Abah ini kan kayaknya kalau sama teman-teman HNI itu kayaknya suka ngelucu gitu ya. Emang dasarnya begitu di rumah? Kalau beliau mah ngomong ngeledek mah seneng banget Sampai orangnya itu ya malu gitu ya. Sampai orang mau kemana-mana, tapi kalau beliau diledek nggak mau, beliau licik sendiri. Sekarang kita balas. Dari tadi nggak berhenti soalnya ya, diledekin malah ketawanya terus-terusan ya. Abah itu romantis nggak sih? Romantis nggak ya? Romantis nggak ya? Tadi ditepuk kepalanya. Kadang sih, kadang romantis gitu. Tapi lebih banyak tai itu mungkin setelah di HNI jadi lebih romantis. Kayaknya lihat yang couple kayaknya Kabita. Kabita. Ke Eropa nggak ada yang digandeng. Sendirian 2 kali. Coba nggak inget Ambu, masya Allah. Dikasih hadiah apa waktu itu? Oleh-oleh apa dari Eropa? Banyak sih. Banyak. Sama anak-anak juga kan. Gak cuma coklat kan? Enggak. Coba Eropa cuma dikasih coklat. Banyak banget. Di antara berdua yang suka ngambek siapa? Abah. Kelihatan kayaknya. Sok ngambek saha gitu Sunda. Sabah. Ya kalau yang suka ngambek emang saya sebenarnya. Biasa apa yang memicu Abah ngambek? Kalau saya itu ngambek emang kalau bener-bener ngambek emang diam sebetulnya. Kalau emang
betul-betul ngambek emang diam. Tapi kalau misalkan emang kan tidak semua Laki-laki. tidak semua ngambek, misalkan kamu udah makan belum? Kamu kenapa belum makan? Awas lo gitu kan, jadi ngambeknya yang positif lah. Kalau Ambu nggak pernah ngambek, Nggak bisa kecuali udah marah. marah banget itu ya. Nggak bisa marah. kalau ngambeknya ya Nangis. diem nangis ada yang Nggak bisa Yang satu marah. diem, satu nangis, udah nggak ada apa-apa, udah bubar udah. ya, emang kita ya kalau ada gesekan itu paling sejam 2 jam udah hilang lagi. Jadi nggak Iya. pakai lama-lama marah-marahnya ya. Tapi pernah berantem besar gitu nggak? Enggak lah, Enggak. kalau sampai ini mah enggak. Sampai Ambu pulang ke rumah orang tua? Oh, enggak ya. Enggak malah. Sampai Abah banting pintu? Oh, Sinetron sekali ya. Enggak ada ya. Nggak Nah, ada. ini kan keluarga udah terbina selama 14 tahun ya? 2000 berapa? 6. 6. ya, ya. Sampai 2020. Punya impian untuk ke seluruh keluarga nggak? Seluruh anggota keluarga yang harus dilakukan bersama-sama gitu. Kalau Ambu mungkin punya mimpi yang lain, Abah punya mimpi yang lain. Kalau secara keluarga semua nih ada nggak? Apa? ya kalau saya mengebangun visinya itu bahagia dunia akhirat. Jadi mimpinya ya pingin keluarga soleh dan solehah, amin, gitu ya. amin. Jadi emang berusaha untuk melakukan aktivitas-aktivitas itu gitu ya, dan kita all out sama-sama dengan aktivitas di pesantren gitu ya, di HNI gitu. Pokoknya ya apa saja yang sekiranya bisa mengantarkan itu bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat, pengennya begitu ya. Tujuan utamanya memang ke sana Udah semuanya sama ya. kalau itu. Itu udah sama ya. Abah kan 2 kali ke Eropa nggak ngajak Ambu nih ya. Tolong dong bilang ke Ambu kalau misalnya dapat reward lagi, Ambu pasti diajak. Ambu, Asik mau atuh. dengar. Iya. Tuh kan. Ambu. Ya sebetulnya kan Bukan itu yang diminta. kan kita udah bareng-bareng. Gitu. Nanti kalau ke Eropa pasti bareng-bareng lagi. Rewardnya bukan ke Eropa. Ayo gimana? Ya pokoknya kalau ada traveling lah, kalau ada traveling ya kita bareng lah. Nah gitu. Insya Ambu Allah. nanti kita ke Korea bareng ya. Ambu ya. Kita Iya. setiap hari hampir bareng terus. Iya. Setiap Nah, hari hikmahnya di HNI itu. Alhamdulillah. Jadi, Jadi iya. ketika istri berhenti dari sekolah ya saya pun sama ngambil keputusan berhenti sekolah. Jadi emang langsung bareng-bareng. Jadi makin cinta ya. Ikatan cinta itu Ya. Lihat Pak Esa sama Bu Nur itu kan bareng-bareng aja. kemana-mana ya, Nah. udar-idar berdua. Kayaknya gitu. pikiran saya saat itu, iya ya, ini itu yang harus dilakukan. Dan harus diperjuangkan. Iya. Cinta Ambu. Ay. Nah, insya Allah kalau Pak Nur, terus Terus aja terus. Aku nggak ada yang ini kita bener ya Pak, karena emang kita udah apa namanya, udah cair lah semua, udah cair semua. Mudah-mudahan samawa dunia akhirat sampai kakek Ya nenek. salah satunya ya paling ini ya kita tados binikmat gitu ya, bukan hanya sisi materi ya yang kita dapatkan dari HNI itu, tapi ada hal yang luar biasa. Salah satunya ya banyak hal yang luar biasa yang tidak bisa dinilai dengan uang. Salah satunya ya kebersamaan kita seperti ini sangat terbentuk, alhamdulillah. Baik. Makanya sip lah pokoknya. Oke. Terima kasih Ambu, Abah. Ya, sama-sama. Cemut ya. Ya, makin romantis, makin keren. Amin. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Dadah.